Uut Permatasari, pedangdut berusia 40 tahun yang mempopulerkan goyang ngecor dan lagu Putri Panggung ini pada Februari 2015 lalu menikah dengan Kapolres Goa, Trigo Farudin Pulungan berusia 45 tahun dan dikaruniai dua anak laki-laki bernama Rafif Atalah Pulungan berusia 6 tahun dan Rafaizan Rakan Atalah Pulungan berusia 1 bulan. Perempuan asal Sidoarjo ini melahirkan anak keduanya pada 1 Juli kemarin secara sesar karena posisi janinnya melintang dan belum masuk ke panggul. Perempuan yang berat badannya sempat naik 13 kg selama hamil ini dipuji tambah langsing dan cantik oleh netizen setelah memposting foto dirinya sebelum dan sesudah melahirkan. Bagaimana cerita Uut melahirkan di usia 40 tahun? Dan benarkah Uut sudah berhenti manggung karena ingin fokus mengurus keluarga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Tapi badannya gini-gini aja, coba kesel ya. Apa sih Kafe? Ika nih ngeledek aku. Aku ketemu terakhir belum hamil. Ketemu sekarang sudah melahirkan. Udah hamilnya aku nggak lihat ya. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah loh. Tadi akhirnya melahirkan secara sesar di usia 40 tahun gitu. Coba ceritain, katanya kamu keringetan masuk ke ruang operasi. Pertama kali loh Kak Ros. Pertama kali masuk ruang operasi. Ya Allah, saya tuh rasanya gimana ya gitu kan. Karena waktu itu suami saya itu baru datang. Baru nyampe dari Makassar, terbang ke Jakarta, pagi pula nyampe-nya kan. Terus aku bilang, aduh sampai nggak nanti kalau anakku nggak ada yang ngazanin gimana gitu kan. Jadi panik, campur takut. Terus akhirnya aduh, nggak apa-apa, tenangnya tenang. Masuk, akhirnya suamiku udah datang. Nah begitu udah kita doa, baru kan masuk kan. Harus anestesi kan. Allah, saya rasanya udah keringet tuh banyak banget. Dek lihat lampu-lampunya itu kan. Aku bener-bener udah kayak aduh, udah hilang lah nyalinya tuh, udah kayak aduh ya Allah udah pasrah deh gitu. Pas di anestesi, duduk ya Mbak Uut, kata dokter Erwinnya, duduk gini, aku kurang kesini, aduh diapain ini ya, sakit gak dok, sakit gak dok, ini sambil udah anyep gitu badan. Saya rasa kayak lebih menyeramkan saya waktu ini sih pertama kali. Waktu sesar dibanding waktu normal. Aku rasanya ini loh kayak gimana ya masuk dalam ruangan operasi tuh gitu kan. Tapi nggak tahu ya begitu kita ini kasih musik kan, katanya dokter Hera, Mbak Ut minta musik apa? Musik yang klasik aja di setelkan tuh. Nah terus udah gitu, kok aku nggak, udah ini kan udah di ini ya di bius kan. Nggak berasa apa-apa gitu. Nggak berasa. Terus tangan cuma begini doang, nggak ada yang nungguin lagi kan ya? Nggak boleh masuk ya? Nggak boleh masuk gitu kan. Jadi akhirnya begitu setengah jam. Dedeknya ditengokin ke saya, terus saya kaget. Ini ibu, ini bayi. Oh ya Allah anakku, assalamualaikum, anakku sayang gitu. Jadi aku lihat cuma gini sebentar kan, sebentar begitu terus dibersihin hanya setengah jam, terus masih nunggu pemulihan ya, maksudnya kan masih baal. Terus udah gitu, aku bilang ya Allah rasanya begini ya. Bener, jadi seorang ibu itu mau kita normal, mau lahiran sesar tuh nyawa taruhannya sama aja. Jadi tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang. Itu dua-duanya sama pertaruhan nyawa gitu ya. Rasanya kayak kaki itu saya oglek-oglekin lagi. Aduh gimana sih nanti jalannya? Belum ya Mbak Ut, belum. Nunggu ya. Aduh nunggu lagi, masih kaki itu masih. Habis operasi langsung bisa gerak atau? Hari pertama itu saya masih keberapa? Duduk dulu, hari kedua bisa jalan. Oh haru, zaman sekarang udah semakin ini canggih ya operasinya ya. Ada videonya, coba kita lihat di detik seperti apa sih Mbak Ut ini melahirkan. Cowok lagi anaknya, padahal kemarin bilangnya pengen nyoba hamil lagi, siapa tahu anaknya cewek. Berarti hamil lagi nih di sini. Insya Allah ketiga cewek ya. Masih harus terus mencoba gitu ya. Ya Allah. Ya maksudnya sebenarnya pengen cewek tuh kamu apa suami? Kalau suami itu pinginnya punya anak 3. Terus saya matur, yang nanti kalau anaknya cowok lagi gimana? Tiga-tiganya cowok. Nggak apa-apa, yang kan jagoan semua. Begitu. Ini kan bahasa kalbunya bapak. Nah kalau ibu ini kan pinginnya ada anak cewek. Kalau anak cewek itu kan ada anak cewek itu enak loh Kak Ros. Karena kita kalau tua apa misalnya kita ada sedikit sakit, kita yang mandiin anak kita cewek, dirawat. Cari menantu yang bisa begitu. Nah gitu. Jadi aku tuh udah mikirnya, atau suaminya dong disuruh manja-manjain. Dia gimana? Hadiah melahirkan apa? Suamiku itu piye ya? Jadi tegas soalnya gitu ya biasa ya. Oke. Agak kurang romantis. Jangan bilang kurang deh, memang enggak.
Memang nggak romantis, Ros. Tapi beliau itu sangat bijaksana dan tanggung jawab. Gitu. Jadi bentuk perhatiannya beda, Betul. romantisnya beda, bukan ngasih kembang ngasih apa gitu, bukan, ya kan? Aduh, yang penting setia aja. Yang penting Udah setia. itu aja deh. Oke, ya itu penting. Yang berikutnya yang mau kita bahas ini ya, dia waktu itu juga posting pas hamil seperti apa, sesudah melahirkan seperti apa. Lihat toh. Apa ini? Ini kalau aku bisa begini, aku kayaknya berkali-kali. Badannya segitu. Kak Ros juga kecil banget. Ya ini kan sesudah bertahun-tahun. Kak Ros tuh badannya Ini masih pakai kecil bebet ya? banget. Ini pakai bebet nih, pakai ini apa? Stagen. 25 meter ya. Mungkin Mama diparingi set. Inilah rahasia katanya. Iya. Setelah melahirkan memakai kendit plus korset awal, nggak apa-apa sih, tapi itu masih pakai begini. Masih pakai. Ini dari zaman anakku pertama dikasih tahu sama mami saya. Nah, kalau kita waktu anak pertama itu kalau mau badannya bagus ramping, jangan lupa pakai korset manut ambek wong bien kata gitu kan. Oke. Nah, pakailah itu kan 25 meter. Iya, diblebet itu diikat saya di muter. pohon ya. Jadi saya yang pusing, kan saya yang muter toh, ditarik gitu kan. Tahu nggak? Kamu dan caranya gimana? Terus tagar itu ditali di pintu ya. Terus ibunya yang muter gitu. Terus sambil tarik harus kencang gitu ya. Iya. Jadi kenceng terus. Tapi Karos awal tuh ngap waktu anak pertama. Lama-lama itu enak, kalau dilepas malah nggak ini. Jadi kayak perut tuh kecil banget. Tapi gitu. itu bisa balik, nggak ada Bisa kantong balik. Doraemon? Nggak ada. Serius? Bisa balik. Jadi di dalamnya diolesin apa? Nggak pakai. Nggak Cuma pakai? minyak telon aja atau Minyak baby putih? oil aja, iya. Ini cuma gitu doang. Oh wow, ini pasti loh dipakai bisa nyanyi dan bisa ngomong. Sampai berapa bulan? 40 hari? Enggak, saya waktu anak pertama itu hampir 1 tahun. Lihat mukaku. Hampir, serius. Yang waktu anak pertama Rafif itu hampir 1 tahun. Kalau ini kan baru 1 bulan setengah lebih ya. Mudah-mudahan bertahan terus gitu. Karena kan menjaga aja. Nanti kalau kita punya anak ketiga lagi biar nggak melar-melar banget gitu loh kan. Biar kayak Karos. Ya, ini yang kan badannya Masya Allah. Itu mana anak, mana orang tua itu waktu merit itu nikahin si Enggak, kita langsung ketanya. Oke, kita lanjutkan obrolan. Kali ini obrolannya sama, ini juga sosok yang viral. Dia pedagang cincau begitu ya. Tapi dia ngomong bahasa Inggrisnya juga lancar. Jadi dulu itu sempat dia hampir masuk ITB. Aeronautics gitu ya. Tapi karena ada kendala dia nggak jadi kuliah. Tapi dia menguasai beberapa bahasa. Jadi makanya viral karena orang yang beli cincaunya dia merasa sedang diberi kuliah bahasa Inggris. Kita lihat dulu profilnya Mr. Nanang berikut ini. Nanang, penjual es cincau berusia 57 tahun yang viral saat melayani pembeli di kawasan Bogor menggunakan bahasa Inggris ini mengaku menguasai beberapa bahasa lain seperti Jerman, Belanda, dan Spanyol. I think it's very important how to learn grammar also here. Yes, because language is the window of the world. Yeah? Yes. Ayah dua anak ini tertarik dengan bahasa asing sejak SD, diajari oleh seorang dosen saat SMP, dan ketika STM kerap mencari bule di Kebun Raya Bogor dan Monas supaya bisa belajar secara langsung. Pria yang sempat menjadi guru honorer ini setelah lulus STM pindah ke Yogyakarta dan Bali untuk menjadi tour guide agar memperlancar komunikasinya dalam bahasa asing. Nanang yang senang berinteraksi dengan orang-orang ini akhirnya memutuskan berjualan es cincau sejak 8 tahun lalu. Benarkah dagangan Nanang semakin laris setelah viral? Dan bagaimana tanggapannya disebut pamer kemampuan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah berbagi cerita. Kita panggil kali ini lah Pak Nanang. Wah, ini ada es cincaunya. Gimana Pak? Terima kasih Pak Nanang. Pak Nanang silakan duduk sebelah sini Pak. Ada lagunya nggak Pak Nanang? Cincau hijau, cincau hijau. Pak Nanang biasanya kalau abis menyuguhkan lagunya. cincau, terus ngomongnya apa tuh ke pelanggan kalau pakai bahasa Inggris? Ya, kadang-kadang pakai bahasa Inggris itu tergantung apa yang ini bisa baik itu dari mobil ataupun dari Contoh, motor. Contohnya gini contoh. ya, pas saya gini, Set. tiba-tiba ada mobil yang mau beli cincau saya nih. Would you like to drink cincau ice? Where come from? I'm from Jakarta. Please to try my cincau ice. And they can speak English as well. Selain bahasa Inggris katanya bisa banyak bahasa lainnya juga. Yang pasti ada nggak selain bahasa Inggris? Germany. And Really? Netherlands. Netherlands juga bisa. Okay. Masih ingat nggak? A few words. I think it's
Yeah, you can speak also ya. Oh iya. But, keren banget the ya kan. Pak, betul ya. Ya. Dan dulu sempat katanya kan lulusan STM, Yep. ya kan. Pernah Yep. jadi guide juga. Pernah keterima di ITB jurusan aeronautics. Iya. Tapi nggak jadi kuliah. Ada kesempatan juga beasiswa, nggak diambil juga. Iya. Kenapa dari semua pengalaman itu yang dipilih sekarang adalah jualan cincau? Ada cerita apa di balik ini? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.